Halo rekan-rekan saya yang selalu berpikiran positif, yang selalu berpikir kalau masalah-masalah itu cukup diselesaikan dengan doa dan berniat untuk membayar hutang-hutang nanti di akhirat. Tetap hindari para penagih hutang dan cobalah untuk tetap tidur dengan nyenyak. Untuk video hari ini, saya akan bercerita lagi tentang pengalaman horor dari teman saya. Jadi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama saya Lesti. Dulu saat saya berumur 10 tahun, saya pindah rumah. Rumah lama kami ada di kota, dan sekarang kami harus pindah ke pedesaan yang bisa dibilang agak pelosok. Pindah tempat tinggal sudah biasa untuk keluarga saya, karena tuntutan pekerjaan orang tua saya. Rumah yang kami tinggali sekarang agak seram sih, karena tempatnya agak jauh dari perumahan orang kampung di sini. Dan tepat di belakang rumah ada pohon beringin yang cukup besar. Samping kiri dan kanan hanya ada sawah, menambah kesan horor rumah ini. Rumahnya sih besar, cuman terlihat sekali kalau rumah ini sudah lama tidak ditempati. Singkat cerita, saya ingat hari itu hari Kamis. Sepulang saya dari sekolah, saya langsung menuju ke rumah untuk beristirahat. Seperti biasa, sampai di rumah, saya sendiri. Ibu bapak biasanya pulang jam 8, jam 9 malam karena urusan pekerjaan sebagai tenaga medis di desa ini. Siang itu, saya tertidur dan terbangun sekitar jam 5 sore. Sambil menunggu orang tua saya pulang, saya biasanya mengisi waktu dengan mengerjakan tugas sekolah. Di tengah suasana hening sore itu, tiba-tiba saja saya mendengarkan suara gamelan. Suaranya begitu jelas, seakan-akan gamelan itu dimainkan di samping rumah saya. Saya sempat menikmati suara gamelan itu sesaat sebelum saya teringat dan tersadar kalau rumah saya kan jauh dari pemukiman warga. Saya langsung bergegas untuk keluar rumah untuk mengecek sumber suara itu. Namun, anehnya setelah saya di luar rumah, suara itu tiba-tiba aja menghilang. Ini aneh. Saya benar-benar yakin kalau gamelan itu suaranya di sekitar rumah saya. Setelah saya kembali masuk ke dalam rumah, suara gamelan ini kembali terdengar. Dan kali ini lebih jelas dan lebih keras. Saya pikir ini aneh. Saya kembali keluar rumah untuk mengecek suara itu. Namun sama sekali tidak ada jejak orang memainkan gamelan di sekitar rumah saya. Saya langsung berlari ke tempat tidur saya dan menutup kepala saya dengan bantal, berharap suara gamelan itu akan menghilang. Saya benar-benar merinding saat itu. Baju yang saya gunakan basah kuyup dengan keringat dingin yang terus keluar dari badan saya. Saya bertahan dengan posisi itu untuk beberapa saat, sampai akhirnya suara gamelan itu pun menghilang. Namun, tidak dengan rasa takutku. Sesaat kemudian, akhirnya pintu diketok oleh ibuku. Itu terdengar dari suara dia memanggilku. Lesti, Lesti, ucapnya. Namun suaranya lebih lembut dari biasanya. Rasa takut dan gelisah itu pun hilang seiring dengan suara ketokan pintu dari ibuku. Saya langsung beranjak dari tempat tidur, bergegas untuk membukakan pintu buat ibuku. Setelah saya membukakan pintu, ibu terlihat sangat lelah. Wajahnya begitu pucat. Saya pikir itu wajar, mungkin karena pekerjaannya. Tapi yang anehnya, biasanya ibu pulang bersama dengan bapak.
Tapi untuk kali ini dia cuma sendiri. Ibu langsung berjalan menuju kamarnya. Sembari dia berjalan menuju kamarnya, saya bertanya, "Ibu, Bapak di mana?" Namun, ibu tidak menjawab. Saya bertanya pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Namun, ibu tetap tidak menjawab. Saya pikir mungkin ibu sedang kelelahan. Ibu tidak berbicara sepatah kata pun sampai dia masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, saya duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Selang 20 menit saya menonton TV di ruang tengah, tiba-tiba pintu diketok lagi. Saya pikir itu cuman Bapak, tapi anehnya di luar juga terdengar suara ibu saya yang memanggil nama saya bergantian dengan Bapak. Saya sempat terpaku di tempat duduk saya, seakan tidak percaya. Maksudnya, kalau yang di luar ibu dan bapak saya, lalu yang tadi masuk itu siapa? Akhirnya setelah saya membuka pintu, benar saja di sana ada ibu dan bapak saya. Saya langsung bergegas lari menuju kamar ibu saya. Dan anehnya, di kamar itu tidak ada orang. Memang di sana ada jendela kalaupun orang mau kabur dari kamar itu. Tapi jendela itu menggunakan jeruji besi sebagai pelindung di dalamnya. Ini aneh. Maksud saya, kalau orang sudah masuk ke kamar ini, jalan keluar satu-satunya itu ya pintu kamar ini. Ini benar-benar di luar nalar saya. Sedangkan saya tidak pernah melihat satu orang pun keluar dari kamar ini. Saya rasa untuk rekan-rekan cukup sekian dulu ceritanya. Kalau mau dilanjutkan, cerita ini masih punya part 2-nya. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.